Pace bene, masih di Mea Culpa para culprit. Kita sekarang mau jalan-jalan. Sedang di luar. Di musim begini ada katanya buah-buahan di hutan yang mereka sebut itu frutti del bosco. Hutan-hutan di hutan. Buah-buah di hutan. Nanti sambil kita bicara soal Trinitas. Trinitas. Ada banyak cara, saya pikir, pendekatan untuk mengenal Allah itu ya. Ada yang secara akademik dengan tapi demikianlah Allah itu bisa juga dikenal oleh orang yang tak dekat dengan ilmu-ilmu pengetahuan, tapi dari pengalaman hidup sehari-hari. Jadi kalau dikatakan sulit mengenal Allah itu, saya pikir tergantung. Ada orang yang tidak menghabiskan banyak perhatiannya pada ilmu-ilmu yang Allah itu baik sekali. Kalau saya pergi ke ladang, saya bisa menemukan buah-buahan. Saya bekerja di ladang, berbuah, dan saya makan. Begitulah kebaikan Allah. Ada yang berkata begitu tentang pengenalannya pada Allah. Tidak ribet-ribet. Nah, ada yang duduk di meja belajar, mencoba mengenal Allah itu ada sejak semula Bapa, Putra itu bukan hanya manusia utusan, tetapi juga adalah Allah yang adalah sejak semula ada, filioque primogenito, dan banyak istilah yang hanya ramah untuk mereka yang baca-baca teologi. Hari ini hari Trinitas ya, Santissima Trinita, Tritunggal Maha Kudus. Dan kita mencoba memaknai mengapa sampai pada teori itu hal yang penting. Tapi sebelumnya kita lihat dulu buah ini. Frutto del bosco. Kalau sudah merah dia lumayan manis. Contohnya. Ada bijinya. Ada banyak macam-macamnya. Ini hanya salah satu jenis. Oke. Ini masih kurang merah ya. Ada yang lebih merah. Ini banyak dia. Nah. Seperti anggur, tapi bukan anggur ya. Ini rasa ada manisnya, ada asamnya. Ini bijinya. Oke, kita kembali bicara soal Tritunggal. Apakah sebegitu sulit mengenal Allah? Tergantung. Kalau kita mau mempersulit diri kita dengan ilmu yang tinggi-tinggi, menjadi sulit. Harus kita sadari dua entitas ini, dua hal. Allah itu maha tak terbatas. Oke? Dan ketika kita berbicara tentang Allah, kita tidak sanggup menjangkaunya, sehingga kita membungkusnya dengan istilah tak terbatas. Kita itu sangat terbatas. Sedemikian terbatas sampai-sampai kita hanya sanggup menggambarkan dia sampai sebagai Tritunggal. Itu rumusan terbaik yang kita miliki tentang Allah. Itu sudah hasil dari pencarian sekian lama. Nah, ada orang menghabiskan waktunya untuk memikirkan terus-menerus tak berkesudahan konsep Tritunggal itu, dan berhenti di sana, berhenti di konsep. Bukan pada pertanyaan mengapa orang sampai berpikir kok harus Trinitas. Nah, orang yang mencari Allah hendak menggambarkan Allah itu tak terbatas. Dia ada dulu, sekarang, besok. Ieri, odie, et sempre. Keras, besok, dan senantiasa ada. Dia ada di sini, di sana. Kalau saya katakan,
Allah itu ada di hatiku. Dia serentak ada di hatimu saat ini. Tidak harus di tempat yang berbeda. Jadi kalau dikatakan Allah itu satu, bukan satu begini. Kalau dia ada di sini berarti tidak ada di sana sekarang. Kausa prima dari semua ini kita kenal sebagai satu. Ini makanan ini siapa yang buat? Saya yang berbicara, siapa yang buat? Oh, dulu kan ada katakanlah teori Big Bang ya. Oh, ini kan bumi ini kan berkembang. Dulu belum ada jenis tanaman begini. Oke, Big Bang, Big Bang. Semua itu berawal dari Big Bang. Big Bang, letupan. Nah, yang membuat letupan ini siapa? Ada kausa prima. Yang orang Kristen sebut Allah. Yang orang ateis sebut universe. Hanya untuk menggambarkan ada satu kekuatan yang menjadi pemula dari semuanya. Primo. Tak berawal bahkan dikatakan. Dan tak berakhir. Tak sanggup kita mengenalnya hanya dengan berkata Tritunggal. Allah. Ada yang sibuk berdebat Allah itu bukan Tritunggal, itu hanya Allah Bapa saja, yang lain itu hanya utusan. Itu ranah ilmunya yang diributkan. Tapi siapa sebenarnya kita, bagaimana kita mengalami dia? Sebuah pekerjaan dan membutuhkan refleksi. Begitu ya. Nah, refleksinya. Kalau ternyata Allah itu ada dulu, sekarang, dan selamanya, ada di sini dan di mana-mana dia mau, artinya kita tidak punya ruang untuk bersembunyi darinya. Tidak ada ruang bagi kita menyembunyikan kekurangan kita, menyembunyikan niat-niat buruk kita. Tidak ada ruang untuk bersembunyi darinya, sebab dia tahu segala sesuatu. Bahkan ketika saya sendiri, tidak ada orang yang melihat, toh saya tidak bisa bersembunyi darinya. Dan di waktu yang sama, karena dia terus senantiasa ada, sebagaimana kitab suci berkata, Amsal atau Mazmur, aku pergi ke lembah, engkau ada di sana. Aku pergi ke gunung, engkau pun ada di situ. Aku tidak bisa bersembunyi darimu. Apa artinya? Yang kurang dari diri kita, yang buruk-buruk ini tidak bisa kita sembunyikan, dan serentak kita pasti selalu ada dalam lindungannya. Saat kita sedang dalam masalah, tetaplah punya keyakinan bahwa ia melihat kita. Karena kalau kita tidak punya tempat bersembunyi berbuat jahat, kita pun tidak akan luput dari perhatiannya ketika kita butuh bantuannya. Tritunggal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Itu 1-2 singkat tetapi menggambarkan kekekalan dan kepenuhannya sebagai Allah. Kepada dia kita bernaung, dari dia kita berasal, dan kepada dia kita kembali. Pace bene.